Setetes cat merah melewati wajah sang kaisar. Ia menoleh ke atas dan terlihat seorang tukang cat jongkok di balok kayu dan tanpa sengaja mendengar percakapannya. Dalam sekejap amarahnya meluap. Kaisar merasa penjagaannya lalai dan langsung berniat menghukum mati si tukang cat. Tukang cat itu hanya terpaku bingung tak tahu apa salahnya. Melihat hal itu, sang penasihat tak tega dan cepat ia memberi isyarat kepada kepala pengawal agar mencari cara menyelamatkannya. Dengan berulang kali mengedipkan mata, ia memberi petunjuk. Katakan saja tukang cat itu tuli, jadi mustahil mendengar kata-kata kaisar. Pengawal segera paham, lalu bersujud dan berkata, "Tuanku, orang ini tuli. Ia tidak bisa mendengar." Namun sang kaisar masih ragu. Ia memerintahkan gong tembaga di bawah. "Aku akan memukul 3 kali. Jika kau mendengar tapi pura-pura tuli, kau akan dihukum berat." Tukang cat sebenarnya mengerti, tapi sadar hanya ada satu jalan, ia harus benar-benar berperan sebagai orang tuli. Gong dipukul 3 kali, ia tetap diam. Namun sang kaisar belum puas. Ia menyuruh menutup mata tukang cat lalu menaruh sebatang bambu di tangannya. Sebentar lagi lengannya akan dihancurkan, seru sang Kasim. Ia mengulang ucapan kaisar. Ketika tongkat besar benar-benar menghantam, rasa sakit membuat tukang cat berteriak, namun ia hanya mengeluarkan suara tak jelas seperti orang dungu. Akhirnya kaisar yakin ia memang tuli. Nyawanya pun selamat, tapi lengan satunya cedera. Dengan penuh syukur ia bersujud pada sang penasihat yang sudah menyelamatkannya dan ia berniat kembali ke desa dan hidup sederhana. Namun penasihat memberinya sebuah rompi pelindung sembari berpesan, "Sejak kau berpura-pura tuli, maka seumur hidup kau harus terus menjadi seorang tunarungu." Dan ternyata sang kaisar tidak berniat melepaskannya. Dalam perjalanan pulang, ia diserang orang suruhan kaisar. Sebilah senjata rahasia menghantamnya, tapi rompi itu menyelamatkannya. Untuk kedua kalinya tukang cat itu berhasil diselamatkan oleh prediksi sang penasehat. Namun kabar buruk datang, kepala pengawal disandera dan dipaksa jujur. Penasihat langsung sadar semua ini permainan kaisar. Kepala pengawal yang tertangkap akhirnya diinterogasi dengan kejam. Dan akhirnya kebohongan si penasihat pun terbongkar. Sebelum laporan lengkap sampai ke telinga kaisar, ia berpura-pura mabuk berat lalu datang sendiri mengaku telah menipu kaisar. Kaisar terkejut baru kali ini melihat penasihat terbaiknya berlagak aneh. "Apa yang kau maksud dengan menipu aku?" tanyanya. Dengan wajah mabuk, penasihat berkata sambil terkekeh seekor lalat lewat. Ada yang bilang ia tak pakai celana dan ada yang bilang ia pakai celana. Mana mungkin lalat pakai celana? Kelakuannya membuat semua Kasim tertawa. Kaisar pun hanya menggeleng sambil berkata, "Baiklah, dosamu aku ampuni." Saat laporan kepala pengawal yang diinterogasi akhirnya tiba, semuanya sudah terlambat. Titah pengampunan telah terucap dan tak mungkin ditarik kembali. Kaisar sadar dirinya dipermainkan, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Berkat kecerdikan si penasihat, tukang cat yang malang selamat dari maut, dan ia sendiri pun terhindar dari hukuman. Sekali lagi, kecerdikannya telah berhasil menyelamatkan banyak orang.